Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini nih kita dapat kiriman yang unik banget dari Anda. Judulnya Petualangan Ragil di Bin Broker. Oh iya, petualangan ya. Kedengarannya seru. Iya, jadi sumber kita ini catatan pengalaman pribadi dari seseorang namanya Ragil. Waktu dia mampir ke kedai kopi di Amerika, namanya Bin Broker. Tapi yang bikin kita tertarik banget itu dia ketemu banyak tokoh publik Indonesia di sana. Oh wow, di Amerika? Iya, dan pertemuannya itu bukan biasa aja. Situasinya tuh, gimana ya bilangnya? Ajaib, lucu, dan terus terang agak gila sih. Oke. Jadi kayak pengalaman surreal gitu ya? Banget. Nah, makanya misi kita kali ini, yuk kita bongkar bareng. Kita telusuri kejadian-kejadian aneh yang dialami Ragil ini, coba kita pahami alurnya. Terus mungkin ya menangkap inti dari cerita yang aneh, tapi diceritainnya tuh jelas dan lucu ini. Siap nih nyelam ke keanehan? Siap dong. Yang langsung kebayang sih, ini pasti kayak mimpi atau mungkin sketsa komedi ya. Tapi dibingkainya sebagai pengalaman nyata. Justru detail-detail kecilnya itu yang pasti bikin hidup sekaligus, bikin bingung juga. Mari kita lihat lebih dekat deh. Oke, kita mulai ya. Jadi cerita Ragil ini dimulai bahkan sebelum dia beneran masuk ke kedainya loh. Tepat di pintu depan Bin Broker, dia langsung dapat pemandangan pertama yang, langsung ngasih standar keanehan buat sisa ceritanya. Oh iya? Apa tuh yang dia lihat? Dia lihat Komeng lagi manjat sesuatu gitu, mungkin dinding atau pilar dekat pintu. Kayak lagi iseng mau pasang jebakan gitu. Khas Komeng lah pokoknya. Hah? Komeng manjat-manjat di kedai kopi Amerika, ini udah premis yang unik banget sih. Iya kan? Tapi nih, aksi isengnya itu nggak mulus. Tiba-tiba muncul Tora Sudiro. Tora Sudiro? Iya, tapi di cerita ini dia jadi satpam kedai dan kebetulan si Tora ini lagi bawa es krim. Ditegesin lagi, es krim murahan. Haha, detail murahannya itu penting ya? Kayaknya sih gitu. Mungkin si Tora kesel ya lihat Komeng iseng, jadi tanpa pikir panjang, dia langsung lempar aja itu es krim ke Komeng. Kena. Wah, serius? Dilempar es krim? Iya, sampai Komeng malu katanya. Coba bayangin aja adegannya. Lengket, malu, di depan kedai kopi, sambutan yang meriah banget di Bin Broker. Astaga. Ya ini sih benar-benar pembuka yang langsung ngasih tahu nada ceritanya ya. Humor slapstick, komedi fisik gitu. Tapi yang bikin lebih dari sekedar lucu, itu ya pemilihan karakternya. Komeng yang biasanya ngerjain, malah dikerjain balik. Sama satpam Tora Sudiro. Pakai senjata es krim murahan pula. Ada semacam ironi dan absurditas di situ. Aneh dan di luar logika banget. Betul, detail kecil tapi bikin nyengir ya. Nah, sebelum Ragil beneran masuk nih, dia sempet ngintip dari luar jendela kanan. Dan tebak, dia lihat siapa? Rocky Gerung. Widih, Rocky Gerung. Lagi ngapain dia? Ngopi sambil baca buku filsafat? Justru itu. Dia nggak lagi ngopi santai. Dia bawa teropong. Kelihatan serius banget nyoba ngintip ke dalam kedai. Bawa teropong ke kedai kopi? Buat apa coba? Udah kayak pengamat burung aja. Mengingat citranya yang kritis, ini jadi kayak parodi ya. Aktivitas mengamatinya jadi komikal gitu. Nah, disinilah lucunya lagi. Usaha observasi seriusnya itu gagal total. Loh, kenapa? Pandangannya kehalang sama Fuji. Fuji kebetulan berdiri pas di depan jendela itu. Jadi Rocky Gerung nggak bisa lihat apa-apa ke dalam. Ya ampun, Fuji ngehalangin Rocky Gerung berteleskop. Terus reaksinya gimana? Marah? Debat? Justru itu yang aneh. Nggak alih-alih kelihatan kesel atau mulai argumen, dia malah milih buat, ya udahlah nggak dipermasalahin, nyerah gitu aja dia. Wah, ini kontras banget ya. Sosok yang kita kenal suka analisis tajam, aktivitas ngamatinya digagalkan hal sepele. Terus pasrah gitu aja. Ini menarik sih. Apa ini cuma humor situasi? Atau si Ragil ini lagi mainin citra publiknya Rocky Gerung ya? Atau cuma mau nunjukin betapa acaknya semua ini? Pertanyaan bagus tuh. Nggak ada jawabannya di cerita ini. Oke, lanjut ya. Setelah drama teropong itu, Ragil akhirnya masuk ke Bin Broker. Nah, di dalam ini, parade pertemuan anehnya baru benar-benar mulai. Kayak kita diajak tur keliling kedai isinya kejutan semua. Oke, mari kita ikuti. Pertama, dia lihat ke dekat tembok kiri. Ada Jonathan Frizzy di sana. Oh, Aijong ya. Lagi ngapain? Nah, ini dia. Bukan lagi nikmatin kopi, tapi kelihatan nggak nyaman gitu, kayak kesakitan. Sakit apa?
Diceritain spesifik banget karena Wasir. Sampai dia butuh kursi yang lebih lebar katanya. Detail yang private banget muncul gitu aja. Hah? Wasir? Ya ampun, detail kayak gini nih yang bikin langsung, aneh ya. Personal banget. Biasanya kan tabu dibicarain. Disematkan ke seleb pula. Efeknya jadi canggung tapi surrealis. Dan nggak cuma itu, ada Irfan Hakim di deket situ. Irfan Hakim juga ada. Iya, ngelihat kondisi Ijong, Irfan Hakim langsung sigap bantu nyariin kursi yang lebih pas. Kayak momen bantuan yang spesifik banget dan ya itu tadi, aneh aja konteksnya pertemuan seleb. Betul. Interaksi Ijong yang menderita sama Irfan Hakim yang nolong. Ini kayak adegan kecil kehidupan sehari-hari ya. Tapi karena melibatkan figur publik dan detail Wasir itu, jadi beda rasanya. Jadi ngelihat mereka dalam situasi manusiawi yang spesifik dan agak absurd. Geser dikit yuk, deket toilet sama lemari kayu. Di sini, Ragil lihat pemandangan yang lebih kompleks lagi nih. Ada Nikita Mirzani. Wah, Nikita Mirzani. Lagi ngapain dia? Lagi ngerokok sambil gendong anak. Oke. Setting yang udah cukup bisa memicu perdebatan ya. Iya, tapi bukan itu aja. Tiba-tiba muncul sosok Nurcholis Majid, Cak Nur. Cak Nur, almarhum. Iya, digambarinnya kembali ke bumi. Sosok intelektual muslim yang dihormati banget kan? Nah, Cak Nur ini nyamperin Nikita, terus bisikin pesan lembut. Minta Nikita berhenti ngerokok demi kemuliaan dirinya. Astaga, ini perpaduan yang kontras banget ya. Nikita Mirzani merokok sambil gendong anak, terus didatengin Cak Nur yang kembali ke bumi buat ngasih nasihat lembut. Ini kayak benturan antara yang sakral sama yang profan, gitu ya. Dunia spiritual sama realitas sehari-hari. Frasa kembali ke bumi itu sendiri udah bawa nuansa fantasi. Apa ini kritik sosial, lamunan Ragil, atau cuma main kontra saja? Bikin mikir sih ini. Lihat siapa? Baim Wong. Baim Wong. Oke, lagi ngapain dia? Lagi milih roti, tapi rotinya bentuk rumah. Aneh lagi kan detailnya? Roti bentuk rumah. Oke, detail acak lagi. Terus ada interaksi apa? Nah ini, yang bikin Ragil lebih kaget tuh pelayan yang ngelayanin Baim Wong. Wajahnya, kata Ragil, mirip banget sama sosok Mas Pekik. Yang disebut Ragil udah meninggal syahid. Biasa. Atau simbolisme dari pikiran Ragil? Lagi-lagi, nggak ada penjelasan ya. Nggak ada, cuma cerita gitu aja. Lanjut, Ragil ke depan coffee bar. Di sini dia lihat Shahnaz Haq. Shahnaz Haq. Ngapain dia? Digambarin lagi ngeyel. Keras kepala gitu. Pokoknya pendapat dia yang bener. Lagi debat dia. Debat sama siapa? Sesama pengunjung. Bukan, sama pelayan bar. Dan lagi-lagi ada detail kemiripan, si pelayan ini wajahnya, kata Ragil, mirip Primus Yustisio, yang disebut sebagai wakil rakyat. Jadi Shahnaz Haq ngeyel debat sama kembaran Primus di balik meja bar kopi. Ini udah kayak sitkom beneran. Perdebatan sengit, tapi konteksnya santai, melibatkan figur publik atau kembarannya. Mungkin ini parodi ringan tentang debat kusir gitu ya, tapi dibingkai keanehan bin broker. Makin rame aja ini kedai ya rasanya. Pindah sekarang ke meja tengah. Ada siapa di sana? Presiden Jokowi? Presiden Jokowi? Serius? Iya, tapi deskripsinya unik banget. Badannya kekar katanya, kayak abis nge-gym. Dan dia nggak sendirian. Jokowi kekar abis nge-gym. Haha, ini aja udah nggak biasa. Mengubah citra formalnya ya. Terus ngopi sama siapa dia? Sama Babe Cabita, komika yang suka ikan patin itu. Mereka duduk berdua di meja tengah. Jokumi dan Babe Cabita ngopi bareng. Oke. Dibanding adegan sebelumnya yang aneh-aneh banget, ini mungkin rasanya sedikit lebih normal. Walaupun tetap aja perpaduan yang nggak biasa sih. Di sudut lain, di kursi deket tembok kanan, Ragil lihat Faang, vokalis Wali. Lagi duduk santai aja. Faang Wali. Oke, biasa aja. Nah, tapi di sebelahnya, ini yang bikin melongo. Ada orang namanya Hamim. Lagi megang uang tunai. Uang tunai? Banyak. Jumlahnya 2 triliun rupiah. Apa? 2 triliun? Tunai? Di kedai kopi? Disebutin gitu aja. Ya ampun, ini mungkin puncak absurditasnya ya. Angka segitu fantastis disebut santai aja.
Seolah wajar ada di sebelah Faang Wali yang lagi nyantai. Logika benar-benar ditinggalin di sini. Kenapa ada uang sebanyak itu? Siapa Hamim? Nggak ada penjelasan sama sekali kan? Ini makin memperkuat kesan mimpi atau halusinasi di mana aturan realitas nggak berlaku. Bener-bener gila sih ini. Tapi ada juga sudut yang lebih tenang kok di Bean Broker. Dekat piano, Ragil lihat Muhsin Alatas lagi main piano. Oh, Muhsin Alatas, main piano. Iya, ditemenin dosen namanya Budi. Suasananya lebih syahdu gitu katanya. Menarik. Setelah ledakan absurditas uang 2 triliun, kita dibawa ke momen yang lebih tenang, artistik. Muhsin Alatas main piano, ditemani dosen Budi. Ini kayak ngasih kontras suasana ya, oase ketenangan di tengah keanehan. Tapi tetap aja, ini bagian dari kolase pertemuan aneh yang sama. Dan akhirnya nih, tuh Ragil sampai di area drum. Di sini ada kontras usia. Ada Mas Mumu, disebut masih muda. Terus ada Pak Muh, dijelasin sebagai penjual bakso, udah tua. Mas Mumu dan Pak Muh penjual bakso. Di area drum, kontras usia yang menarik. Ngapain mereka? Nah, si Pak Muh ini penjual bakso yang udah tua, ternyata semangat banget. Kelihatan seneng banget dia, entah main drum atau cuma di situ aja, sampai teriak, "Yeay!" gitu penuh semangat. Wah, Pak Muh teriak ye. Iya, ini jadi kayak penutup yang energik dan agak mengharukan mungkin ya, buat perjalanan Ragil keliling kedai ini. Teriakan ye dari Pak Muh si penjual bakso ini ngasih sentuhan emosi yang beda ya. Setelah rangkaian keanehan yang kadang dingin atau bikin bingung, momen ini rasanya lebih hidup, ekspresif. Menutup tur dengan nada yang sedikit optimis atau paling nggak penuh energi gitu ya. Meskipun tetap dalam bingkai keunikan Bean Broker. Apa nih kesimpulannya? Kita kayak disajiin potongan-potongan adegan gitu ya, vignette. Satu sama lain rasanya acak, penuh humor aneh, detail spesifik yang ganjil, kadang bikin bingung juga. Semuanya terjadi di satu tempat, Bean Broker. Iya, dan yang penting banget diingat, sumber kita, catatan Ragil ini, Sama sekali nggak ngasih interpretasi atau makna di balik ini semua. Ini benar-benar laporan pandangan mata. Rekaman pengalaman yang luar biasa surrealis. Justru kekuatannya di situ kayaknya. Dia ngelukis keanehan demi keanehan dengan detail, tapi nggak coba ngejelasin. Dia nyampur aduk figur publik dari macam-macam latar belakang hiburan, intelektual, politik, lewat kemiripan, agama sama orang biasa. Ditaruh di situasi sehari-hari, tapi dibelokin jadi absurd. persis kayak baca transkrip mimpi yang jelas banget ya. Kita kenal tokohnya, tapi kelakuan mereka di Bean Broker ini benar-benar nabrak logika kita. Nah, buat Anda yang dengerin nih, dari semua kejadian tadi, mulai Komeng sama Tora, Rocky Gerung sama Fuji, Ijong sama wasirnya, Nikita sama Cak Nur, Baimong sama kembaran Mas Pekik, Shenas versus kembaran Primus, Jokowi Kekar sama Bebe Cabita, Hamim sama 2 triliunnya, sampai semangatnya Pak Muh. Adegan mana yang paling nempel atau bikin Anda mikir ini apaan sih gitu? Tiap adegan kecil ini emang punya daya tariknya sendiri ya. Entah humornya, anehnya, atau perpaduan karakternya yang nggak kepikiran. Semuanya dirangkai dalam satu dunia kecil gitu, mikrokosmos, di dalam Bean Broker versi Ragil. Dan kejelasan Ragil nyeritain detail-detail inilah, yang justru bikin humor absurdnya makin kerasa. Terima kasih banyak sudah nemenin penelusuran mendalam kita kali ini ke dalam petualangan Ragil di Bean Broker. Cerita yang ngingetin kita kalau narasi itu bisa macam-macam bentuknya, termasuk yang aneh, lucu, nantang logika, tapi tetap diceritain dengan hidup banget. Sebagai penutup ya, mungkin ada satu pertanyaan yang menarik buat kita bawa pulang dari sumber ini. Mengingat sifatnya yang acak banget, detailnya spesifik tapi ganjil, terus penampilan tokoh publik di konteks yang nggak terduga gitu. Apa sebenarnya fungsi narasi ini buat Ragil sendiri? Apa ini cuma hiburan iseng, catatan mimpi, luapan imajinasi aja? Atau, jangan-jangan ini cara Ragil mungkin tanpa sadar buat memproses atau merefleksikan persepsinya tentang figur-figur publik dan dunia sekitarnya, tapi lewat kacamata absurditas. Sumbernya sih nggak ngasih jawaban ya. Tapi justru karena itu, mikirin kenapanya di balik cerita ini jadi menarik buat kita pikirin sendiri setelah ini. Setuju. Sebuah teka-teki yang menarik buat direnungkan. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya ya.